Salam sadis. Eh, Hari ini agak ini merah ya bangun. Saya lihat semalam ya itu. Tapi kemarin ini kok congrats yang kemarin yang nyangkut di XDC udah kejemput ya. Ada beberapa kok udah kejemput katanya. Om udah kejemput. Good luck, good luck. Makanya saya bilang jangan CL ya kan bulan-bulan kemarin. Kok gimana ini CL? Saya bilang jangan. Nah akhirnya ada cuan juga dikit kan. Kadang gitulah market ini ya. Saat dia lagi nggak nentu, ada aja koin yang bisa kalau kita lagi udah timingnya ya, udah waktunya ya dia naik, Anda malah masih dapat duit cuan dikit juga gitu, lumayan juga ya kan. Kadang malah cuan besar, maka nggak nentu gitu. Ya kan, siapa bilang kalau kamu nggak CL, misal udah kalau yang misal 10% takut ini mau di rolling, ada yang mau bisa cepat rolling, tapi kalau yang ini tetap ini, soalnya kalau udah namanya CL udah langsung rugi gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa kamu ganti koin lain bisa cuan balik ya itu lucky. Tapi kalau begitu tukar koin lain anjlok lagi ya tersungkur lah ya kan. Tapi ya kalau kita nggak CL berarti belum rugi gitu. Apalagi kalau koinnya itu jelas kan kayak XDC itu kan jelas nggak usah takut ya kan. Nah, jadi makanya kadang begitu. Tapi semalam lumayan loh, BTC dominan sempat menurun gitu ya. Beberapa koin itu naiknya lumayan 20% ya kan. Itu bagus tapi cuma sebentar. Udah tuh malam udah merah lagi ya kan. Nah ini sekarang saya lihat BTC di 47.800 sekian ya. BTC dominannya udah 40,8%. Ya mudah-mudahan saya rasa malam ini bisa hijau balik lah. Tapi hijau kobong atau apa kita lihat lah. Ya mudah-mudahan maunya hijaunya kayak kemarin gitu ya. Altcoin dikasih naik lagi gitu ya. Biar yang ini sangkut kejemput ya kan. Pengennya gitu ya, mudah-mudahan lah kita doa. Karena saya lihat bakal ada hijau besok gitu ya, malam ini mungkin besok hijau ya kan. Ya mudah-mudahan inilah bisa ada yang sangkut bisa kesusul harapan kita gitu ya kan. Terus BTC-nya apakah bisa hijaunya melewati 49.500? Tapi feeling saya seharusnya bisa lewat ini. Ini ada dia. Mudah-mudahan lah kalau mereka mau ini ya, pos-pos itu mau top up dikit biar ke 52 ya kan. Biar ada ya itu harapan sih, harapan ya. Namanya harapan karena masih banyak yang sangkut juga ya kan. Jadi hari ini market juga gitu, sedikit inilah saya coba bahas pertanyaan. Ada udah berhari-hari banyak berapa yang nanya, Om tolong bahas XRP itu di listing di ini BitBuy Kanada ya, exchange Kanada ya, nggak masalah lah. Itu dia mungkin dia takut dengan regulasi ya kan, exchange itu jadi bukan XRP aja, itu USDT juga dia di list gitu ya. Ini kita ngobrol santai, ini udah hari Jumat juga, cuaca ini di sini Tokyo mendung gitu, mau hujan. Jadi hari ini saya ngopi, ada yang nanya, kok Om gelasnya udah lama nggak ini gue lagi ngopi nih buat kopi hari ini. Jadi sambil santai ngobrol. Jadi saya jelasin, saya berapa hari lalu saya ada lihat interviewnya XRP gitu ya. Jadi biar ini juga menguatkan kalian supaya kalian tahu juga. Jadi yang di interview itu si Brad Garlinghouse itu clear sekali. Jadi beberapa pertanyaan ditanya dia kan. Jadi ada yang nanya saya juga. Jadi sekalian saya jawab ini. Ada yang tanya, Om kalau itu XRP kalah gimana ke depannya? Apa XRP hangus jadi abu ini? Enggak. Ini makanya saya baru lihat interviewnya itu clear sekali si Brad Garlinghouse jelaskan ya. Termasuk orang yang interview itu ada nanya dia gitu juga. Kamu kalau kalah gimana? Apa pindah negara saat itu ditanya. Terus dia bilang, enggak. Saya kalau bisa ya nggak usah pindah negara, tapi banyak tawaran. Ya, jadi buat
Brett Garlinghouse itu dia nggak pusing gitu, dia nggak takut ini kasus SEC, maka dia bangun terus. Rupanya ini ya, menurut dia itu market terbesar XRP itu nomor satu di Southeast Asia loh, Southeast Asia, Asia Tenggara ya, ASEAN ya. Ya, itu dari market transaksi dia itu, kata Brett Garlinghouse, itu omset mereka, transaksi mereka per tahun triliunan loh, bukan billion. Dia bilang it's not billion, it's trillion. Triliun dolar loh transaksi mereka per tahun, dan terbesar itu transaksi dari total keseluruhan transaksi dia per tahun, dia hitung 40%-nya itu di Southeast Asia, nomor satu terbesar. Jadi marketnya itu 40% terbesar itu di Southeast Asia. Ya saya rasa inilah Vietnam gitu ya, Thailand gitu ya, Filipina, termasuk kita Indonesia. Ya termasuk saya itu kenapa saya dari dulu seneng XRP, saya begitu ada XRP ini seneng, terbantu sekali. Apalagi kami yang hidup di luar ya, yang merantau di luar itu, yang dulunya kalau ngirim duit ke orang tua dulu ya, almarhum ibu saya dulu pas masih hidup ya kan, itu kita kadang gedek loh ngadapin bank gitu ya, kesel gitu, udah bayar mahal, banyak aturan, begini begitu, ngantri lama, banyak proses ya kan. Belum lagi di negara Jepang ini ya, duit saya sendiri dulu ya, misal waktu saya pindah balik dari London itu pas mau Brexit, itu hitungan saya pas banget ya. Jadi sebelum Brexit, 3 hari sebelum Brexit, 4 hari sebelum Brexit itu duit saya udah transfer balik ke akun saya yang di Jepang ya. Nah, tapi habis transfer 3 hari kemudian kebetulan istri saya ada konferensi di Hong Kong, jadi kita dari London terbang ke Hong Kong. Hong Kong saat itu berapa hari kita? 3 hari gitu ya. Setelah konferensi istri saya selesai, baru kita dari Hong Kong pulang ke Jepang. Nah itu lebih kurang udah seminggu, duit saya belum nyampe loh. Saya nanya ke bank itu, aduh udah ngantri berjam-jam, apalagi di Jepang nih kalau proses itu ya, aduh kadang kesel, leletnya minta ampun gitu. Ya. Sampai saya bilang, ini duit saya pribadi dari akun di sana di London saya kirim kemari. Di sini itu memang dicek sekali transaksi uang gitu ya. Jadi itu makanya kadang kesel kita gitu. Kesesnya apa? Waktu kita terbuang banyak gitu, yang kadang nggak gena-gena. Nah dengan adanya XRP semenjak ini ya, saya pakai XRP, apalagi XRP Ledger ya. Itu ngirim duit itu cepet, saya nggak perlu bertele-tele, sekarang saya nggak perlu ke bank lagi gitu ya. Saya mau ngirim duit misal ke Indo gitu ya, itu cepet. Dulu bayangkan, misal waktu saya di New York ya, saya mau ngirim duit itu seminggu loh baru nyampe Indo, dengan udah kena potong berbagai fee. Kita waktu di Amrik di bank itu udah cas biaya fee pengiriman, kena lagi biaya ininya lagi, Swiss code-nya ya kan. Sampai di Indo itu kursnya kepotong lagi kita, BI juga makan ada fee-nya ya kan. Duit kita ini, waduh, kita sekarang ini dengan ada XRP itu, waduh, transaksi yang ngirim duit gitu lewat remittance gitu ya, yang pakai XRP cepet sekali ya, dalam hitungan. Ya kalau dari rumah aja misalnya pas lagi ada di akun saya lagi cukup duit saya kirim, ya hitungan menit udah nyampe ke Indo, akun biasa saya kirim misalnya ya. Kalau misalnya pas lagi ini saya harus top up, saya harus ke bank saya ke ATM aja. ATM, dari ATM transfer ke akun saya yang remitansi ini untuk ngirim ke Indo. Jadi sangat gampang, saya nggak perlu bertele-tele lagi sekarang. Maka kenapa saya itu seneng banget sama XRP. Jadi semenjak saya sendiri udah ini ya, cepat, fee-nya murah lagi, ongkos kirim murah ya kan, cost-nya juga bagus ya. Nah itu kenapa ini. Nah oke. Jadi alasan lainnya XRP, saya sambung lagi ini penjelasan si Brett Garlinghouse. Jadi dia 40% itu market Southeast Asia itu
ASEAN ya. Itu setelah itu nomor 2 terbesar transaksinya itu Middle East katanya ya, Middle East, India gitu, itu 2 gitu ya. Lainnya sisanya Europe. Jadi Amerika sendiri sebab marketnya nggak gede buat dia, masih di makanya dia nggak pusing. Dan dia bilang sebenarnya itu ada berapa negara pas kejadian dia dengan SEC, ada beberapa negara tawarkan dia loh. Ya misalnya Jepang, SBI, udah lu kemari aja gua siapin gini gitu. Singapura juga ada nawar juga menurut si Brad Garlinghouse ya. Dubai sendiri juga ini nawar dia, udah lu kemari aja. Tapi kayaknya dia juga Amerika yang nasionalis, dia pengen bertahan di San Francisco, dia bilang. Jadi kalau ini juga ditanya juga dia. Jadi menurut kamu sisi Gary Gensler gimana? Nah, ya dia sindir gitu. Dia seharusnya Gary Gensler dia orang yang ngerti benar-benar blockchain, mana yang security, mana yang bukan security, seharusnya clear itu sama dia, ya kan? Jadi buat dia nggak ada kendala gitu, ya. Jadi makanya buat kalian yang hold XRP, nggak usah takut. Walaupun kalah, saya udah selalu bilang dia ada backup plan-nya kalau XRP ini. Nah, contohnya dia ngomong, dia aja sebenarnya di belakang layar beberapa negara nawarin dia loh. Hari itu kita nggak tahu karena saya nggak lihat interview kali ini anak muda siapa namanya gue lihat yang interview dia, saya lupa tuh. Itu clear sekali. Makanya kita hold XRP nggak usah. Dan terus satu lagi saya lihat 10 hari yang lalu lah kalau nggak salah si Raoul Pal. Rupanya Raoul Pal ya juga ada pegang XRP. Kapan belinya? Waktu tahun lalu itu kejadian tahun 2020 Desember. Pas pertama kasus dia dengan XRP, justru di situ kesempatan. Si Raoul Pal bilang waktu diskon, gua beli XRP, gua serok 1 juta. Ya, gua nggak tahu dia bilang 1 million, entah dia 1 million pound sterling atau 1 million dollar, gua nggak tahu. Yang jelas dia bilang dia serok itu, dia bilang apa? Itu invest yang nggak usah pakai brain, no brainer katanya. Kenapa? Dia udah tahu, dia bekas orang bank, dia tahu itu omset transaksi XRP gede gitu, ya. Jadi kalaupun nanti dia udah hitung katanya itu 10:1 gitu. Jadi dia invest, dia beli XRP itu, ya. Waktu saya masih ingat itu pas kejadian tanggal 20 Desember kalau nggak salah, SEC 20 atau 22 ya. Nah itu dari seminggu baru pump itu XRP, tiba-tiba dibanting lagi ke bawah jadi tinggal 20 sen gitu ya, waktu itu 22 sen gitu, dari 66 67 sen waktu itu ya. Di situ dia serok. Raoul Pal dia bilang ini yang begini itu nggak perlu pikir strategi apa itu, I don't need brain, nggak usah pakai otak, udah tahu ini pasti cuan katanya gitu ya. Nah disitulah, jadi dia ada hold, dia beli itu, dia serok waktu diskon katanya kisaran di situ waktu kejadian SEC gitu ya. Nah dia hold sampai sekarang. Makanya buat kita yang punya XRP ya mungkin ya kalau kalian yang sangkut ya agak mahal lah, yang berapa 17.000 udah $1 lah, $1 lebih kalian ini ya. Nah makanya kadang lihat kesempatan gitu. Ini aja saya ya, orang banyak FAT Cardano ini itu, saya nunggu Cardano kalau masih bisa turun lagi, gua tambah muatan lagi, pengennya gitu ya kan, lagi murah, biar orang ngefat dia turun, atau kasus kayak XRP saya kesempatan bisa dapat barang murah gitu ya. Itu XRP saya jelaskan. Terus satu lagi, banyak yang nanya BTT. Saya udah pernah singkat saya bahas BTT soal redenomisasi. Itu banyak kasus yang nggak bagus sih. Hasilnya nanti ke depan setelah redo banyak yang akhirnya jatuh, koinnya jadi melempem habis. Tapi gini, satu hal kita harap, kan banyak rumor tuh, kalau kita lihat berita kan sekarang di berita juga Cointelegraph banyak mereka ini antara Web3 ya kan. Nah, buat kalian yang sangkut BTT sebenarnya ada satu harapan, andai benar nanti tahun depan 2022 kalau udah panas lagi mesin ini dimainkan lagi ya kan, kalau benar dia mainkan Web3 ya ada harapan karena BTT juga Web3 ya.
Dia termasuk Web3 yang bagus juga itu, ya, banyak dipakai. Dia kiriman file itu, data ini itu Web3, internet, jaringan internet. Dia termasuk ini kategori bagus dia Web3-nya, ya. Jadi ada harapan BTT. Jadi Jan CL mudah-mudahan aja kalau bener, andai kata bener, kan kita lihat tuh selalu ada masanya lagi DeFi, lagi NFT ya kan, Metaverse. Ya mudah-mudahan aja habis ini kalau bener nanti dimainkan Web3 ya kan, Web3 apa aja, misal saya rasa ya kalau mau dipanaskan tahun depan kemungkinan Polkadot ya kan, Polkadot juga Web3 ya kan, Flux, Filecoin ya kan, GRT, banyak sekali Web3, Ocean Protocol ya, kita nggak tahu yang mana yang mau dipanasin, apa seperti Metaverse banyak sekali ya, pokoknya gaming dihajar pam ya kan, mana tahu nanti pas bener, kalau bener Web3 dimainkan, BTT punya peluang loh, mana tahu di pam juga ya kan. Nah itulah, jadi kita nggak pernah tahu, hold aja ya. Di situ ada, saya lihat, oh di sini kesempatan. Memang kalau kita lihat redomisasi, biasanya pasti ini terakhir kasusnya ya Pundi X lah. Coba kalian lihat Pundi X ya, ambruk setelah dia habis redom, wah $11, $10, bum, sekarang $1, cuma $1 Pundi X ya kan. Nah gitu. Tapi ya kita nggak tahu, buy cash lah ya, buy coin defense ininya kan, juga kegunaannya kan juga masing-masing beda kan, ada di situ juga. Kalau Pundi X banyak misalnya itu sebagai alat pembayaran transaksi, tapi kalau BTT kan lain lagi, dipakai untuk download file, kirim file, internetnya beda lah case-nya kan. Terus juga dia baru dibangun cross chain juga, jadi mungkin di situ BTT masih ada harapan gitu ya. Jadi kalian yang sangkut nggak usah takut ya, harap aja dimainkan Web3 tahun depan gitu, panas Web3 gitu ya. Jadi mungkin ada kesempatan di situ ya. Itu aja video saya hari ini. Jadi mungkin setelah ini kalian yang sangkut di BTT atau XRP bisa lebih tenang. Itu aja penjelasan saya buat kalian video hari ini. Hari ini juga udah Jumat, market mudah-mudahan hijau. Besok kira-kira mudah-mudahan juga BTC dominance menurun kayak kemarin, biar altcoin yang di-pump dikit, biar banyak yang sangkut bisa kejemput. Itu aja harapan saya. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Iman. Haleluya.